Pernah nggak sih kamu dapat sesuatu yang udah lama banget kamu impikan, pas dapat rasanya kok biasa aja ya? Hari ini kita bakal bongkar realitas di balik yang namanya pekerjaan impian. Kamu udah lakuin semuanya, kerja keras, doa, dan akhirnya berhasil kamu dapat pekerjaan impian itu. Tapi, bukan yang ngerasa seneng banget, yang ada malah hampa. Kok bisa gitu ya? Akhirnya, kamu berhasil. Kamu sekarang duduk di kantor yang dulu cuma bisa kamu bayangin. Harapannya, wah, pasti setiap hari bakal kerasa kayak pencapaian yang luar biasa kan? Tapi, kilau bintang impian itu lama-lama kok kayaknya meredup ya. Digantiin sama rutinitas harian, kenyataannya tuh seringkali jauh lebih ya biasa aja dari yang kita bayangin. Kayak apa sih? Oke, kita mulai ya. Pagi-pagi udah langsung rapat. Kadang rapat buat ngebahas rapat berikutnya. Agendanya itu-itu lagi, diskusinya muter-muter, dan energi kamu udah terkuras bahkan sebelum kerjaan utama dimulai. Lanjut, siangnya dihabisin buat apa? Revisi. Betulin detail-detail kecil yang rasanya nggak ada habisnya. Sampai kamu jadi bertanya-tanya, ini beneran dampak besar yang dulu gue bayangin? Dan harinya ditutup dengan, apalagi kalau bukan email, rentetan email yang seolah nggak ada ujungnya. Kamu pulang, capek, dan perasaan ajaib yang kamu harapkan itu ya makin jauh aja deh. Yang ada cuma lelah. Oke, sekarang mari kita hadapi kenyataan. Kenapa sih pekerjaan yang dulu kita puja-puja banget, sekarang bisa terasa ya rutin dan gitu-gitu aja? Ini dia kebenaran yang mungkin agak sulit diterima. Pekerjaan impian itu pada akhirnya tetap aja sebuah pekerjaan. Lengkap dengan setumpuk tugas, deadline, dan tanggung jawab yang sama kayak pekerjaan lain. Nah, ini ada penjelasannya. Rutinitas itu punya cara buat bikin hal yang paling seru sekalipun jadi terasa normal. Secara psikologis, ini namanya adaptasi. Mirip deh kayak parfum favorit yang lama-lama nggak kecium lagi baunya. Bukan karena pekerjaannya jadi jelek, tapi karena udah jadi normal buat kita. Jadi, kenapa keajaiban itu bisa memudar? Jawabannya seringkali cuma satu. Ada jarak yang besar banget antara fantasi kita soal pekerjaan itu dan proses yang sebenarnya harus kita jalani setiap hari. Iya kan, kita tuh seringnya ngebayangin pekerjaan sebagai, ya, highlight reel. Momen-momen keren pas kita menang, pas kita dapat pencapaian besar. Padahal, realitasnya itu lebih kayak proses ngerakit sesuatu. Butuh sabar, tekun, dan penuh sama detail-detail kecil yang jujur aja jauh dari kata keren. Nah, kutipan ini benar-benar pas banget. Kita itu seringkali jatuh cinta sama idenya, bukan sama prosesnya. Kita jatuh cinta sama bayangan jadi arsitek hebat yang bikin gedung ikonik. Tapi mungkin nggak jatuh cinta sama prosesnya yang harus begadang buat ngurusin revisi gambar sampai pagi. Dan disinilah jebakan paling umumnya muncul. Kita mikir, kalau rasanya biasa aja, berarti ini bukan passion gue. Padahal, coba deh pikirin lagi. Setiap passion, bahkan hobi yang paling kita suka sekalipun, pasti punya bagian yang ngebosenin. Ya kan? Itu emang bagian dari prosesnya. Jadi, gimana dong cara keluar dari perasaan ini? Tenang, ada kabar baik. Ada langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil buat nyalain lagi semangat kita di tempat kerja. Yuk, kita bahas 3 di antaranya. 3 langkah ini kelihatannya sederhana, tapi dampaknya bisa besar banget. Pertama, kita perjelas lagi ekspektasi kita. Kedua, kita cari kebahagiaan-kebahagiaan mikro. Dan ketiga, kita tingkatkan peran kita sendiri secara proaktif. Langkah pertama, kejelasan. Coba deh jujur sama diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya kamu cari dari pekerjaan ini? Apakah itu pertumbuhan? Atau dampak yang kamu berikan? Atau mungkin stabilitas? Ingat, tujuan pekerjaan itu bukan buat bikin kita merasa ajaib setiap hari, tapi buat memenuhi apa yang benar-benar penting buat kita. Langkah kedua, ini seru nih, berburu micro joys atau kebahagiaan-kebahagiaan kecil. Mungkin sesederhana secangkir kopi pagi yang pas banget rasanya, atau pas dapat pujian tulus dari rekan kerja, atau rasa puas waktu berhasil mecahin masalah yang dari kemarin bikin pusing. Nah, kumpulin momen-momen kecil ini. Mereka itu bahan bakar kita sehari-hari. Dan yang terakhir, ambil kendali. Jangan cuma nunggu dikasih promosi atau proyek besar. Coba deh, ciptakan tantangan kecil buat diri sendiri. Ambil inisiatif yang bikin kemampuanmu sedikit tertarik. Kamu punya kekuatan buat ngebentuk pekerjaanmu, bukan cuma ngejalaninnya. Kalau kita lakuin ketiga langkah tadi, perlahan-lahan kita akan sampai pada sebuah perubahan cara pandang yang penting banget. Ini soal mendefinisikan ulang. Apa sih arti pekerjaan impian buat kita pribadi?
Jadi, mungkin definisi pekerjaan impian yang sebenarnya perlu kita revisi sedikit. Ini bukan tentang tempat yang bikin kita bahagia terus-terusan, melainkan sebuah arena tempat kita secara sadar memilih untuk bertumbuh, terutama di hari-hari yang terasa biasa saja. Jadi kalau kamu pernah ngerasain ini semua, ketahuilah, perasaanmu itu valid dan kamu nggak sendirian. Ini bukan berarti kamu salah pilih karir loh, justru ini adalah bagian dari perjalanan, sebuah tanda bahwa kamu siap buat bertumbuh ke level berikutnya. Sebagai penutup, aku punya satu tantangan kecil buat kamu. Minggu ini, coba temukan atau ciptakan satu saja microjoy dalam pekerjaanmu. Apa itu? Perhatikan bagaimana hal kecil itu bisa mengubah harimu.